Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Insyafullah, dan anggota saya adalah Rahel Kumala Samosir dan Muhammad Abrar. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang use case, sistem request, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, use case diagram, skenario use case, activity diagram pada studi kasus tiket.com. Nah, dalam saya mulai dari pendahuluan. Dalam pengembangan perangkat lunak, tahap analisis kebutuhan merupakan fondasi utama untuk membangun sistem yang sesuai dengan harapan pengguna dan pemangku kepentingan. Tanpa pemahaman yang jelas tentang kebutuhan sistem, proyek perangkat lunak beresiko mengalami kegagalan seperti pemborosan waktu, biaya berlebih, atau fitur yang tidak relevan. Oleh karena itu, rekayasa perangkat lunak menyediakan seperangkat teknik dan artefak untuk mendefinisikan, mendokumentasikan, dan memvalidasi kebutuhan sistem sebelum proses implementasi dimulai. Langsung saja saya mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu sistem request. Oke, saya masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sistem request tiket.com. Sistem request yang memiliki arti permintaan sistem adalah dokumen inisiasi proyek yang menjelaskan alasan bisnis, tujuan, dan nilai yang diharapkan dari pengembangan sistem informasi baru atau perbaikan sistem yang sudah ada. Dokumen ini disusun oleh project sponsor untuk memulai siklus hidup pengembangan sistem. Sinonimnya meliputi dokumen inisiasi proyek, project karakter awal, atau proposal sistem. Nah, yang kita lihat di layar ini adalah atribut dan penjelasan pada sistem request tiket.com. Nama proyeknya itu sistem rekomendasi pemesanan tiket liburan, yang ini akan dibuat itu pada 6 April 2026. Project sponsornya manajemen perusahaan tiket liburan. Jenis service yang disediakan itu pengembangan aplikasi baru. Deskripsi proyeknya, sistem di mana customer mendapatkan rekomendasi tiket apa saja yang dipesan customer dengan hanya memasukkan tujuan liburannya. Business need-nya, kebutuhan bisnisnya atau yang disebut dengan business needs. Pelanggan membutuhkan kemudahan dalam mencari dan memilih tiket liburan yang sesuai dengan preferensi mereka. Karena saat ini banyak liburan tiket yang tersedia dari berbagai penyedia. Lalu business recruitment-nya yang di sini menjadi fitur utamanya itu memiliki isi pelanggan dapat mengisi tujuan dan tanggal wisata. Sistem memberikan rekomendasi tiket berdasarkan preferensi pelanggan. Pelanggan dapat menerima atau menolak rekomendasi. Jika menerima, sistem akan memproses pencetakan tiket setelah pembayaran diverifikasi. Lalu kita masuk ke atribut business value, tangible dan intangible-nya. Untuk tangible-nya, target kenaikan transaksi sebesar 20-30% per kuartal. Hemat hingga 40%. Biaya operasional customer service estimasi 50 juta per bulan. Menurunkan refund rate dari 15% menjadi 5% tambahan pendapatan 200 juta per tahun dari cross-selling. Dan intangible-nya itu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, memperkuat citra merek sebagai platform inovatif, serta memberikan keunggulan kooperatif di pasar tiket liburan. Lalu atribut yang terakhir itu adalah constraints, yaitu pembahasannya perlu integrasi dengan sistem pembayaran eksternal. Data preferensi pelanggan harus disimpan secara aman atau enkripsi. Mungkin segitu saja dari sistem recruitment.
dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional mendefinisikan apa yang dilakukan sistem atau fitur atau proses. Sementara kebutuhan non-fungsional mendefinisikan bagaimana sistem bekerja, kualitas atau batasan. Fungsional mencakupi alur data, input, dan output. Non-fungsional mencakupi kinerja, keamanan, dan keadalan. Keduanya krusial untuk keberhasilan pengembangan sistem. Pertama, kebutuhan fungsional. ID-nya berupa FR1 yang mendeskripsikan sistem memungkinkan pelanggan mengisi tujuan wisata dan tanggal wisata. ID FR2, sistem mencari rekomendasi tiket berdasarkan input pelanggan. FR03, sistem memberikan rekomendasi tiket berdasarkan pelanggan. FR04, sistem menyimpan dan mempreferensi pelanggan, misal maskapai favorit atau kisaran harga. FR05, sistem menampilkan rekomendasi tiket yang sesuai dengan keinginan pelanggan. FR06, sistem memungkinkan pelanggan menerima atau menolak rekomendasi. FR07, sistem mencetak tiket digital atau PDF jika pelanggan menerima rekomendasi. Dan FR08, sistem memeriksa status pembayaran sebelum mencetak tiket. Kedua, kebutuhan non-fungsional. ID berupa NFR1 yang memiliki jenis keamanan. Request-nya berupa data preferensi pelanggan mendeskripsikan AS256. Selanjutnya ada NFR02 yang berjenis kinerja. Request-nya berupa waktu respon rekomendasi maksimal 3 detik. Ketiga ada NFR03 yang berjenis ketersediaan. Request-nya berupa sistem tersedia 24/7 dengan uptime 99,5%. Selanjutnya ada NFR04 yang berjenis kegunaan, yang memiliki request antarmuka, ramah penggunaan, dan dapat diakses via perangkat mobile. Yang kelima, NFR05 berjenis skalabilitas. Request-nya berupa dapat menandatangani hingga 10.000 penggunaan simultan. Yang ketiga ada use case diagram. Berikut adalah deskripsi use case diagram dalam bentuk teks beserta relasi include dan extend. Aktor pertama berupa customer, di mana customer mengisi tujuan dan tanggal wisata. Kemudian, sistem akan mencari rekomendasi tiket yang sesuai dengan keinginan customer. Kemudian yang ketiga, pihak ketiga akan memberikan rekomendasi kepada sistem. Keempat, sistem akan menyimpan data kepergian customer. Kemudian, aplikasi tiket.com akan menampilkan rekomendasi yang diinginkan oleh customer. Dan kemudian customer akan menerima atau menolak rekomendasi. Jika customer menerima rekomendasi, sistem tiket.com akan mencetak tiket dan akan memeriksa status pembayaran. Oke, baik, saya Rahel akan menjelaskan mengenai skenario use case. Skenario use case adalah deskripsi naratif terperinci mengenai urutan langkah-langkah interaksi antara aktor, pengguna, atau sistem lain, dan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Skenario ini menjelaskan alur utama ideal, alur alternatif, dan alur kesalahan atau error untuk memodelkan perilaku sistem secara mendetail. Yang pertama, skenario use case mengisi tujuan dan tanggal wisata. Customer akan memilih menu pesan tiket, lalu sistem menampilkan form input tujuan dan tanggal wisata. Lalu customer akan mengisi nama kota, tempat tinggal, tanggal berangkat, dan tanggal pulang. Sistem akan memvalidasi input, lalu menyimpan data sementara ke sesi, dan menampilkan notifikasi, data tersimpan, lanjut ke rekomendasi. Skenario use case yang kedua,
menerima atau menolak rekomendasi. Customer akan melihat daftar rekomendasi tiket yang ditampilkan, lalu menekan tombol terima pada salah satu rekomendasi, lalu sistem akan menampilkan konfirmasi Anda yakin memilih tiket ini, lalu customer akan mengkonfirmasi dengan ya. Sistem akan menyimpan pilihan customer, lalu menjalankan use case input mencetak tiket. Skenario use case yang ketiga, mencetak tiket. Sistem akan menerima panggilan dari use case menerima rekomendasi, memeriksa status pembayaran, lalu customer akan menyelesaikan pembayaran. Sistem akan menampilkan pesan pembayaran terverifikasi, lalu mengenerate tiket dalam format PDF, lalu mengirim tiket ke email customer, dan menampilkan notifikasi tiket telah dikirim ke email Anda. Skenario use case keempat, menampilkan rekomendasi yang diinginkan customer. Customer akan memilih menu lihat rekomendasi saya. Sistem akan mengambil data rekomendasi yang disimpan dari hasil pencarian sebelumnya, lalu menampilkan daftar rekomendasi minimal 1 tiket. Lalu customer akan menekan tombol navigasi selanjutnya atau sebelumnya jika daftar lebih dari 1 halaman. Lalu sistem akan merefresh tampilan dengan halaman berikutnya atau sebelumnya. Nah, saya akan lanjut ke activity diagram. Jadi ini adalah bentuk dari diagram aktivitas yang akan dijalankan dalam proses ini. Yang pertama itu memulai dari memilih menu pesan tiket, lalu lanjut ke mengisi tujuan, tanggal berangkat, dan tanggal pulang. Lalu lanjut ke menampilkan form input tujuan dan tanggal, lalu memvalidasi input. Jika input valid, sistem menyimpan data sementara, sistem menampilkan notifikasi data tersimpan dan lanjut ke rekomendasi, lalu selesai. Tetapi jika tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error dan akan mengulang proses ini lagi. Activity diagram yang kedua, menerima atau menolak rekomendasi. Mulai dari melihat daftar rekomendasi tiket, lalu lanjut ke menekan tombol terima atau tolak, lalu jika customer menolak, sistem akan menampilkan rekomendasi lain. Sistem mencatat penolakan ke preferensi, lalu ulang proses yang pertama. Tetapi jika customer menerima, customer akan mengkonfirmasi ya, sistem akan menyimpan pilihan, lalu sistem akan mencetak tiket. Activity diagram yang ketiga, mencetak tiket. Itu dimulai dari menerima panggilan dari use case dan menerima rekomendasi, memeriksa status pembayaran ke payment gateway. Payment gateway memberikan status pembayaran. Jika pembayaran sukses, sistem menampilkan pesan verifikasi, sistem mengenerate tiket PDF, sistem kirim tiket ke email customer, lalu sistem menampilkan notifikasi sukses. Tetapi jika tidak berhasil, sistem akan menampilkan pembayaran belum berhasil dan kembali ke melakukan pembayaran ulang. Activity diagram yang keempat, menampilkan rekomendasi. Dimulai dari customer memilih menu lihat rekomendasi saya, lalu sistem akan mengambil data rekomendasi dari database. Jika iya, sistem akan menampilkan daftar rekomendasi halaman pertama. Sistem merefresh tampilan. Sistem menampilkan daftar rekomendasi dari halaman pertama. Customer menekan next atau previous, lalu sistem merefresh tampilan, lalu customer akan selesai melihat. Tetapi jika tidak ada rekomendasi, sistem akan menampilkan pesan belum ada rekomendasi. Berdasarkan sistem rekomendasi pemesanan tiket liburan yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sistem request telah dirumuskan dengan nilai bisnis yang terukur, tangible, kenaikan penjualan 20-30%, hemat biaya operasional 40%, dan intangible, kepuasan pelanggan, loyalitas, dan citra merek.
Yang kedua, kebutuhan fungsional. 8 item mulai dari mengisi tujuan hingga mencetak tiket, dan non-fungsional ada keamanan, kinerja, ketersediaan, kegunaan, dan skalabilitas terdefinisi lengkap. Lalu yang ketiga ada use case diagram yang mengidentifikasi 8 use case dengan relasi input mencetak tiket dan expand mencari rekomendasi tiket serta satu faktor utama yaitu customer. Lalu skenario use case disusun dalam format 2 kolom, aksi aktor dan reaksi sistem. Untuk 4 use case utama mencakup skenario formal dan alternatif. Lalu activity diagram dibuat dalam bentuk teks struktur atau swim lane untuk setiap skenario memperlihatkan alur logika keputusan, percabangan, dan perulangan secara sistematis. Semua dokumen ini saling terkait dan konsisten dengan use case yang diberikan sehingga siap digunakan sebagai dasar implementasi sistem rekomendasi pemesanan tiket liburan. Oke, setelah teman saya Rahel menyampaikan kesimpulan, sampailah kita pada akhir dari presentasi kami. Untuk kurang dan lebih, mohon maaf, kami sampaikan kepada dosen kami yang terhormat dan pendampingnya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.